Saatnya kita dengarkan Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini dalam ceramah singkat ini kita akan membahas tentang hikmah puasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan maklumi bahwa Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh berkah dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dinanti-nantikan. Sebagai umat muslim yang selalu menunaikan ibadah puasa Ramadan, sudah selayaknya kita mengetahui apa saja hikmah dan keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Di mana Ramadan adalah bulan yang banyak mengandung hikmah di dalamnya. Dan hikmah ini hanya didapati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah puasa adalah mengangkat derajat manusia. Mengangkat derajat hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan. Pandangan ini berlandaskan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Hadis riwayat Imam Muslim. Di mana Rasulullah bersabda, apabila datanglah bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu segala setan. Maka dari hadis ini kita dapat pahami yang bahwa Allah mengangkat derajat hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada hambanya itu untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan berupa balasan yang Allah janjikan terhadap ibadah puasanya, yaitu surga Jannatun Na'im. Dan juga Allah menutup peluang bagi hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan untuk memasuki tempat yang dinamakan dengan neraka, yang merupakan tempat penyiksaan bagi hamba-hamba Allah yang berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu pengangkatan derajat daripada Allah kepada hamba-hambanya, dan juga merupakan satu hikmah yang ada dalam bulan Ramadan. Maksud dibukanya pintu-pintu surga oleh Allah adalah sebagai simbol atau tanda untuk memperbanyak ketaatan, terutama yang difardukan, dan dibuka pintu surga merupakan dorongan untuk memperbanyak ibadah. Kemudian arti
pintu yang terbuka tanpa ada seorang pun yang berkeinginan untuk memasukinya. Sementara tentang ditutupnya pintu neraka, Imam Izzuddin menganggapnya sebagai simbol untuk menghentikan daripada segala macam kegiatan yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua yang dikandung oleh puasa adalah menghapus dosa. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud karena iman dalam hadis adalah meyakini kewajiban berpuasa. Dan melaksanakannya dengan tanpa ada pemaksaan. Mengerjakan puasa itu dengan ikhlas. Dan maksud daripada mengharapkan pahala adalah merendahkan diri, memohon pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta imbalan kepada Allah merupakan bentuk penyerahan diri. Pernyataan keimanan dan kenyataan dan menyatakan kelemahan di hadapannya. Artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa ampunan daripada Allah terhadap dosa-dosanya yang telah dikerjakannya di masa lalu. Kemudian hikmah yang ketiga, dibalik disyariatkan atau diperintahkan berpuasa bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah, menundukkan hawa nafsu atau keinginan jahat atau syahwat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syara syabab, man istata'al ba'ah falyatazawwij fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Kata Rasulullah, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan bagi pandangan dan lebih terpelihara daripada kejahatan kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, artinya belum ada belanja untuk perlengkapan pernikahan, maka apa kata Rasulullah? Hendaknya dia berpuasa. Maka berpuasalah, kata Rasulullah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekanan terhadap syahwat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Menurut Imam Izzuddin,
Al-Sulami, lapar dan haus dapat mengalahkan atau menghilangkan syahwat. Beliau mengatakan, sesungguhnya lapar dan haus dapat mengalahkan syahwat yang bersifat maksiat. Karena setiap manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini pasti disertai dengan hawa nafsu. Maka hanya ada satu jalan untuk menundukkan hawa nafsu itu, yaitu dengan menahan lapar dan dahaga. Maka dengan berpuasa, nafsu-nafsu yang cenderung kepada bermaksiat kepada Allah ini dapat lemah atau dapat ditundukkan. Kemudian hikmah puasa yang selanjutnya dapat memotivasi seseorang untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Masih dalam pandangan Imam Izzuddin Al-Sulami, puasa dapat membuat manusia memperbanyak sedekah. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang berpuasa, ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberikan makanan pada orang-orang yang lapar. Merasakan penderitaan orang lain bisa mengarahkan manusia pada dua hal. Yang pertama, menjadi egois dan menjadi dermawan. Menjadi egois karena dia ingin memiliki semuanya sendiri agar tidak merasakan penderitaan itu lagi. Menjadi dermawan karena dia pernah merasakan susahnya menderita, sehingga ketika melihat orang lain menderita, dia ikut merasakannya. Dalam hal ini, puasa merupakan sarana pelebur kemungkinan pertama menjadi egois. Orang yang berpuasa telah menyengajakan dirinya untuk melalui peleburan tersebut dan melatih dirinya sendiri untuk menjadi lebih perasa, lebih peka terhadap penderitaan orang-orang yang di sekitarnya, atau lebih peka terhadap sosial. Kemudian hikmah puasa selanjutnya masih menurut Imam Izzuddin Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami, yaitu memperbanyak ketaatan. Orang yang berpuasa menurut Imam Izzuddin mengingatkan mereka pada lapar dan hausnya ahli neraka. Beliau mengatakan karena puasa mengingatkan kelaparan dan hausnya ahli neraka, maka hal itulah yang mendorong orang-orang berpuasa untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terselamatkan diri daripada api neraka. Disinilah pentingnya pengetahuan, karena pengetahuan bisa membuat manusia memperbaharui atau mengarahkan niat ibadahnya. Manusia yang mengetahui kelaparan dan kehausan ahli neraka mendorong mereka memperbanyakkan ketaatan mereka kepada Allah agar tidak sampai mengalami kejadian tersebut. Memperbanyak ketaatan kepada Allah agar tidak mengalami lapar dan dahaga di neraka kelak. Kemudian hikmah puasa yang selanjutnya adalah mensyukuri nikmat yang tersembunyi. Manusia sering lalai atas nikmat Tuhan yang mengelilinginya sehari-hari, seperti nafas, pergerakan seluruh anggota badan yang kita miliki dan selainnya. Masih menurut Imam Izzuddin, puasa dapat mengembalikan ingatan itu dan membuat mereka mensyukuri. Beliau berkata,
Ketika berpuasa manusia menjadi tahu nikmat Allah. Apa saja nikmat yang Allah curahkan kepadanya, berupa kenyang dan terpenuhinya rasa haus. Karena itu mereka bersyukur, sebab kenikmatan tidak diketahui kadar nilainya tanpa melalui hilangnya rasa nikmat itu terlebih dahulu. Maka ketika kita menahan lapar dan haus, maka di situ kita akan tahu bagaimana pentingnya nikmat makanan yang diberikan Allah kepada kita. Ketika nikmat itu dicabut atau tidak bisa lagi kita makan atau tidak bisa lagi kita minum, maka betapa lapar dan dahaganya kita. Maka dari situ kita akan dituntut untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Maka dikala kita merasa kehilangan sebuah nikmat yang diberikan Allah, maka di situ kita akan mengingat betapa pentingnya nikmat-nikmat yang telah kita rasakan atau yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga timbullah rasa syukur yang mendalam terhadap nikmat-nikmat yang telah kita capai dan kita raih daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, hikmah di balik disyariatkan berpuasa adalah mencegah keinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenyang memiliki kecenderungan lebih untuk bermaksiat, tetapi di saat lapar dan haus, fokusnya lebih pada mencari makanan dan minuman, khususnya untuk berbuka puasa, sehingga mengurangi keinginan berbuat jahat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah yang memiliki cakupan waktu yang cukup panjang, dari mulai fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan demikian, puasa bisa mencegah manusia untuk melakukan perbuatan jahat. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia teringat bahwa dirinya sedang dalam berpuasa, atau puasanya telah mengingatkan dirinya agar tidak melakukan sesuatu maksiat yang dilarang atau dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ramadan.